warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofiatin Zuhro dengan NIDN 0023008890002. Saat ini saya merupakan dosen tetap PNS di program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada unsur pengajaran PDD UKT-PT, saya akan menyampaikan sesi micro teaching mata kuliah pengembangan media pembelajaran anak usia dini berbasis TIK. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi S1 PG PAUD di semester 5. Kemudian, apa yang dimaksud dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran anak usia dini berbasis TIK? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan kepada mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini beserta strategi penerapannya. Mahasiswa juga akan mempelajari cara mengintegrasikan teknologi dan materi pembelajaran anak sehingga akan tercipta metode yang kreatif, inovatif, interaktif, dan menyenangkan sehingga mampu mengoptimalkan capaian perkembangan anak usia dini di kelas. Kemampuan yang diharapkan atau learning outcomes dari mata kuliah ini antara lain yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan manfaat media pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam konteks PAUD. Yang kedua, mampu menguasai berbagai aplikasi teknologi untuk merancang media dan juga pembelajaran anak usia dini berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang menarik, inovatif sesuai dengan gaya belajar anak. Yang keempat, mengenal perangkat keras dan perangkat lunak pada produksi sumber belajar pembelajaran anak usia dini. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan inovasi pembelajaran digital dengan memanfaatkan aplikasi teknologi, sumber daya daring, dan atau platform pembelajaran. Dengan demikian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan media pembelajaran untuk anak usia dini berbasis teknologi informasi sederhana. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini akan dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu delivery, kemudian interaction, dan assessment. Untuk delivery, materi pada mata kuliah ini akan diberikan atau dideliver kepada mahasiswa ke dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, materi yang akan diterima mahasiswa adalah materi dasar atau materi fondasi, yaitu konsep dasar media pembelajaran, ruang lingkup media pembelajaran berbasis TIK untuk anak usia dini. Pertemuan 3 hingga 6, mahasiswa akan diminta untuk mengenal ragam aplikasi berbasis teknologi untuk produksi media pembelajaran anak usia dini beserta praktik pemanfaatannya. Untuk pertemuan ke-7, mahasiswa akan diminta untuk membuat storyline dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Untuk pertemuan ke-8, mahasiswa akan menempuh ujian tengah semester berbasis project. Di pertemuan 9, mahasiswa akan membuat storyboard dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Sedangkan untuk pertemuan 10 hingga 11, mahasiswa akan diminta untuk mengenal perangkat keras dan perangkat lunak dalam produksi media pembelajaran berbasis TIK. Untuk pertemuan 12 hingga ke-15, mahasiswa akan diminta untuk merancang dan memproduksi media pembelajaran anak usia dini berbasis teknologi informasi. Dan pertemuan ke-16, mahasiswa akan diminta untuk mengikuti ujian akhir semester berbasis proyek.
Sedangkan interaction dalam mata kuliah ini mencakup mode perkuliahan dan juga ragam metode perkuliahan. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mengikuti perkuliahan secara tatap muka atau luring dengan berbagai ragam metode pembelajaran seperti pembelajaran interaktif, kooperatif, studi kasus, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, interaksi dilakukan juga antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dan juga antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar. Untuk asesmen dalam mata kuliah ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu aktivitas partisipatif, UTS Project, dan UAS Project yang masing-masing memiliki bobot tersendiri. Demikian untuk penjelasan mata kuliah pengembangan media pembelajaran anak usia dini berbasis TIK. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak praktik mengajar mata kuliah pengembangan media pembelajaran anak usia dini berbasis TIK setelah sesi ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, adik-adik, hari ini seperti biasa kita akan mulai pembelajaran. Maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran, karena mumpung masih pagi habis sarapan, kita awali dengan kegiatan yang menyenangkan dulu ya. Nah, ini di kelas ini kan ada pakarnya ice breaking ya. Coba Mbak Dita ke sini. Kita ice breaking dulu sebentar sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan Mbak. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar nanti semangat menerima materi dari Ibu Zuhro, kita ice breaking dulu ya. Nah, nanti kalau aku bilang pagi, teman-teman bisa tepuk 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, dan kalau malam bubuk, seperti itu. Oke, kita cek kira-kira siapa nih yang mengantuk nih Bu. Oke, mulai ya. Ingat tadi ya. Oke, tepuk siang. Ayo. Saya salah ya? Oke, lanjut. Oke, tepuk pagi, tepuk malam. Ayo. Ulang, harus lebih fokus nih. Iya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Oke, sudah fokus semua nih Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu juga jadi fokus juga ya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Dari tepuk tadi, mari kita akhiri dengan kegiatan berdoa. Semoga dilancarkan semua kegiatan kita hari ini dan bisa menerima materi dengan maksimal. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke, baik adik-adik, kita akan berada di pertemuan ketiga untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis TIK untuk anak usia dini. Nah, di sesi ini nanti akan kita bahas terkait dengan pengenalan aplikasi teknologi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan media pembelajaran untuk anak usia dini khususnya ya. Sebelum itu saya absen dulu untuk kehadiran pada hari ini. Yang pertama Mbak Dinda ada? Oke, terima kasih. Mbak Azahra Mufidah? Hadir Ibu. Oke, kemudian Mbak Aila? Hadir Ibu. Ya, Mbak Aura? Hadir. Kemudian Mbak Azahra Putri? Hadir. Mbak Aisyah? Hadir. Mbak Aurel?
Dan Mbak Dita ada. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman apakah masih ingat di pertemuan berikutnya kita membahas apa ya untuk mata kuliah ini? Oke, silakan Mbak Zara. Kemarin itu kita udah membahas tentang konsep dasar media pembelajaran dan ruang lingkup media pembelajaran. Oke, good. Masih ingat nggak media pembelajaran itu apa? Ya, kalau kita lihat konsepnya media adalah alat penghubung. Jadi ketika saya memberikan materi kepada adik-adik atau kita sebagai guru memberikan materi kepada siswa kita harus punya wadah agar anak-anak punya gambaran atau imajinasi apa yang sedang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini adalah media, ya. Nah, untuk perkembangan zaman saat ini, media sekarang ragamnya sudah bermacam-macam. Tidak hanya kita menghadirkan miniatur, tapi juga kita bisa membuat simulasi media. Nah, dengan bantuan teknologi informasi. Oke, di mata kuliah ini adik-adik ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah terkait dengan masih pada sub CPMK mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, dan dikhususkan pada pengenalan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan dalam pengembangan media. Di sini saya khususkan pada aplikasi yang berbasis mobile, berbasis web, dan berbasis desktop. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan atau digunakan pada saat ini. Ada beberapa referensi yang bisa dirujuk oleh adik-adik. Ini antara lain ada jurnal dan juga buku. Kebetulan saya juga sudah menerbitkan satu buku dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis TIK. Ini bisa jadi referensi. Untuk yang lain ini tidak hanya terkait secara teknis aplikasi, tapi juga bagaimana kita sebagai guru memilih strategi yang tepat atau media pembelajaran yang tepat yang berbasis TIK untuk anak usia dini. Nanti bisa dibaca. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, silakan Mbak. Saya ingin tanya untuk referensinya, apakah kita boleh menggunakan referensi lain yang telah diperkenalkan? Oh, tentu saja boleh ya. Ini hanya rujukan, tapi jika teman-teman punya referensi lain yang dirasa tepat, silahkan ya. Saya juga bisa merekomendasikan beberapa aplikasi untuk mencari referensi, misalnya Perplexity. Nah, sekarang kan kita tidak bisa lepas dari AI ya. Nah, itu ada aplikasi namanya Perplexity, nanti bisa dipakai untuk mencari jurnal-jurnal referensi. Jadi informasi yang disampaikan itu nanti sudah dirujuk pada jurnal-jurnal ilmiah tertentu. Itu ya Mbak. Oke. Terima kasih. Karena pentingnya materi ini, adik-adik nanti adik-adik sebagai guru juga tidak akan lepas dari teknologi. Literasi digital akan menjadi literasi dasar yang akan adik-adik kuasai, yang harus dikuasai. Jadi apapun bidang keilmuan adik-adik di sini, literasi digital itu akan menjadi hal yang mendasar ya, dan juga harus dikuasai. Oke, semangat? Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kita akan masuk ke bagian utama dari mata kuliah ini. Jadi sebelum kita masuk ke bagian utama, saya tanya dulu. Adik-adik punya HP semua kan? Punya. Punya. Suka bikin konten nggak? Ya, kita sebagai guru PAUD memang harus sudah mulai menyukai membuat atau memproduksi konten, karena yaitu akan menjadi bagian keseharian kita sebagai guru PAUD. Ya, jadi sekarang ini kan membuat konten itu hal yang lumrah atau hal yang biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kalau membuat konten itu aplikasi apa saja yang bisa membantu? Mungkin adik-adik pasti pernah bikin konten? Pernah. Kira-kira aplikasi apa saja yang biasa digunakan? Siapa
Siapa yang mau jawab? Oke Mbak, silakan. Kalau saya biasanya menggunakan Canva buat ngedit, terus CapCut buat ngedit video. Oke, nah kira-kira ketika membuat pakai Canva, CapCut, nah gitu sering nyaman nggak? Kemudian sering trouble nggak kalau pakainya? Pengalaman selama ini? Kalau saya pribadi udah nyaman sama Canva dan CapCut, soalnya udah kenal fitur-fiturnya juga. Jadi udah bisa buat desain dan ngedit segala macam. Oke, jadi memang Canva, CapCut itu aplikasi-aplikasi yang free, gratis ya. Jadi semua orang bisa mengakses, mendownload, dan fitur-fitur di dalamnya sekarang sudah jadi familiar untuk kita semua. Meskipun kita belum pernah pakai Canva, CapCut, dengan melihat menu-menunya saja sudah tahu gitu ya, sudah tahu ini gunanya apa, fungsinya apa gitu. Kemudian ketika download aplikasi itu pun sudah sesuai dengan spesifikasi handphone kita. Ya, jadi tidak perlu seperti saya zaman dulu. Zaman saya dulu itu kalau sudah disuruh ngedit video, ngedit foto, itu mikirnya sudah pakai aplikasi-aplikasi yang harus diinstal di komputer. Ya, komputer sekarang hanya satu desktop itu sudah ada mesinnya. Kalau dulu masih ada CPU, layar sendiri ya, dulu sangat repot. Jadi kita harus berterima kasih dengan teknologi. Kita akan mencoba mengkaji, menganalisis dari sebuah video yang saya ambil bersumber dari YouTube. Ini salah satu aplikasi apa saja yang digunakan di dalam konten video ini sehingga bisa menciptakan tampilan seperti ini. Ya, nanti akan saya bagi secara berkelompok. Silakan, akan saya bagikan lembar diskusi, kemudian silakan menganalisa dan berikan asumsi. Kenapa adik-adik bisa menilai aplikasi yang digunakan adalah aplikasi A, B, C, D? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Baik, akan saya bagi dalam kelompok. Selanjutnya akan saya bagikan lembar diskusi kelompok. Lembar diskusi ini berisi dengan yang pertama isian anggota kelompok, kemudian petunjuk diskusi, dan selanjutnya lembar jawaban diskusi. Ya, ini akan saya bagikan dulu. Silakan dicermati lembar diskusinya dan kita akan menyimak bersama-sama video yang akan kita analisa. Adik-adik tadi sudah jelas video yang diperlihatkan di depan? Selanjutnya adik-adik silakan melakukan analisis. Yang pertama, kira-kira perangkat keras apa saja yang digunakan dalam membuat video pembelajaran tadi. Selanjutnya, perangkat lunak apa yang digunakan dalam pembuatan video pembelajaran tadi. Dan juga aplikasi produksi atau editing yang kemungkinan digunakan dalam pembuatan. Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Adik-adik tadi sudah jelas video yang diperlihatkan di depan? Selanjutnya adik-adik silakan melakukan analisis. Yang pertama, kira-kira perangkat keras apa saja yang digunakan dalam membuat video pembelajaran tadi. Selanjutnya, perangkat lunak apa yang digunakan dalam pembuatan video pembelajaran tadi. Dan juga aplikasi produksi atau editing yang kemungkinan digunakan dalam. Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Boleh pakai sumber belajar, pakai handphone atau perangkat elektronik untuk mencari referensi ya, silakan. Nanti asumsinya bisa dibuat deskripsi, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak harus singkat tapi dideskripsikan ya. Kalau di bawahnya sini boleh? Boleh. Selesai semua diskusinya? Sudah. Nah, selanjutnya silakan melakukan paparan hasil diskusi kelompok. Saya tawarkan siapa kelompok yang mau menyampaikan paparan hasil diskusinya, silakan. Kami, Bu. Oke, silakan. Bisa maju ke depan. Untuk aplikasi produksi atau editing yang digunakan di sini ada CapCut,
Nah, ini sebenarnya bukan CapCut aja, bisa dengan aplikasi lain yang teman-teman sering gunakan. Misalnya Adobe Premiere Pro atau aplikasi yang lain seperti itu. Cukup dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Mbak Aziza? Perkenalkan, saya Azharun juga. Saya izin bertanya, menurut teman-teman, kelemahannya apa sih dalam memproduksi video tadi? Baik, kami akan langsung menjawabnya. Menurut kami itu ada beberapa. Yang pertama itu masalah premium ya. Sekarang Canva dan CapCut itu kebanyakan untuk efek-efek dan elemennya itu sudah premium semua. Lalu yang kedua ada proses rendering itu lama, apalagi untuk stok videonya yang banyak, jadi lama menggabungkannya. Kemudian ada jaringan yang tidak stabil, memori gadget yang tidak mendukung. Lalu untuk gadgetnya sendiri yang tidak kuat saat melakukan rendering itu, jadi kadang bisa blue screen tiba-tiba atau mati sendiri gitu. Mau nambahin? Ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok Mbak Dinda. Saya persilakan untuk duduk. Nah, baik, kita diskusikan terkait video tadi ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada banyak aplikasi ya, dan kita bagi dalam 3 kategori: berbasis mobile, berbasis web, dan desktop. Kalau mobile ini dari konteksnya saja sudah kelihatan, kita bisa membawa kemana-mana ya. Nah, sebenarnya sudah ada provider atau perusahaan yang sudah mengembangkan banyak aplikasi sesuai kebutuhan kita. Misalnya ada Khan Academy, ABC Mouse, Endless Slow, Duolingo, dan sebagainya. Nah, tapi kita juga bisa memproduksi sendiri ya, dengan bantuan berbagai platform. Misalnya kita mau memproduksi video pembelajaran, tadi sudah disebutkan ada CapCut, ada kalau Canva bisa diakses mobile nggak? Bisa dengan tersebut. Kemudian pendampingan orang tua. Nah, kita tahu bahwa aplikasi-aplikasi yang kita akses, misalnya kita mau share ke anak-anak dalam bentuk online, dan itu tidak versi premium. Nah, tadi kan sudah disampaikan, versi premium dan standar itu pasti ada kelemahan-kelebihan. Nah, salah satu kelemahannya adalah akses iklan. Nah, apabila ini tidak sesuai, maka ini juga akan berbahaya untuk anak-anak. Sehingga kita tidak hanya memberikan media saja kepada anak, tapi juga mengedukasi orang tua atau pendamping belajar. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kita sudah belajar banyak terkait aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, khususnya untuk anak usia dini. Tadi apa saja? Yang berbasis mobile, web, dan desktop ya, jadi banyak. Kemudian ini kategori besar ya. Kalau untuk nama-nama aplikasinya sangat banyak dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Cuman secara garis besar yang sering kita gunakan ada tadi Canva, kemudian CapCut, apalagi KineMaster. Nah, itu banyak sekali. Adik-adik, untuk materi kita pada hari ini nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Silakan belajar secara mandiri. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan sedikit simulasi terkait aplikasi-aplikasi apa saja yang sering digunakan untuk pengembangan media pembelajaran ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Oke, jadi nanti di pertemuan berikutnya
teman-teman silahkan kalau memiliki aplikasi-aplikasi yang unik, sekiranya unik, bisa menjadi hal yang baru atau materi baru untuk kelas kita, silahkan disampaikan ke depan kelas. Oke, bisa dipahami Mbak? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengetahui bagaimana tanggapan adik-adik tentang materi kita hari ini. Saya harapkan saya juga bisa mengukur bagaimana pemahaman adik-adik di sini terkait materi pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Mbak Zara. Materi yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Zura dan juga teman-teman tadi, saya jadi lebih paham terkait teknologi zaman sekarang itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang bisa untuk mengajarkan anak-anak di TK dan juga membuat anak-anak di TK nanti mungkin menjadi lebih senang dan juga lebih paham terkait teknologi yang digunakan. Kemudian juga saya juga jadi tahu ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh para pendidik, yaitu tadi seperti aplikasi website dan juga yang dari desktop tadi. Dan itu bisa membantu guru menjadi lebih membuat pembelajaran itu lebih menjadi efektif dan juga kreatif. Oke, terima kasih Mbak Zahra sudah